Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti kedua beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pembahasan kali ini kembali kita akan membahas tentang pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatul abdi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berlalu pada pembahasan kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah di umur beliau yang 53 tahun. Pembahasan kita selanjutnya adalah ketika Nabi SAW berada di Madinah. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, falamma istaqarra bil Madinah umira fiha bi baqiyati syara'i al-Islam mislu az-zakati was-shaumi wal-hajji wal-adhani wal-jihadi wal-amri bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i al-Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat agama Islam yang lainnya, seperti zakat, kemudian puasa, kemudian haji, ya, azan, juga jihad, juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang mana syariat-syariat Islam ini ketika Nabi SAW dan para sahabat masih di Mekah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya syariat ini belum bisa langsung ditegakkan. Kenapa? Karena keadaan pada saat itu, ketika kondisi sudah mulai kondusif, kaum muslimin sudah mulai banyak dan mulai kuat keimanan mereka, barulah dimulai dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, ya. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus, namun secara bertahap. Maka di Mekah dimulai dengan tauhid, ya, dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid telah menetap di dalam hati-hati kaum muslimin, telah kuat, ya, maka setelah itu datang syariat-syariat yang lain. Akhadha ala hadza 10 sinin. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan
Nabi SAW berada di Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wasalamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Kemudian setelah 10 tahun Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau tetap, yaitu agama Islam, ya. Agama Islam ini tetap sampai nanti akhir zaman, tidak akan hilang agama ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dinuhu, dan ini adalah agamanya. Ya. Agama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha anhu. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umatnya kepada hal tersebut. Kebaikan sekecil apapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan kepada umatnya. Ya. Salah satu contohnya seperti apa? Seperti apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, suatu hal yang remeh, tapi disebutkan bahwasannya itu sebuah kebaikan. Bahkan ada seseorang yang dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka dari sini ya ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan agama secara sempurna. Ya. Beliau sudah menyampaikannya secara sempurna, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dikurangi. Maka tidak layak bagi kita sebagai umatnya untuk menambahi. Tidak layak bagi kita mengatakan ini ibadah yang bagus, ya. Ini ibadah yang layak, tapi ternyata tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengajarkan hal tersebut. Para sahabat juga demikian. Begitu juga dengan tabi'ut tabi'in. Ya. Para ulama tidak mengatakan demikian, lantas orang-orang dia mengada-adakan dengan alasan baik. Maka ini sungguh kelancangan, ya, lancang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syarra illa hadzaraha anhu, dan juga tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. Semuanya sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keburukan, ya. Maka jangan sampai kita mengatakan itu kan agama yang dibawa oleh Muhammad 1400 tahun yang lalu, sebagaimana perkataan orang-orang liberal, ya. Itu kan agama dulu. Kalau sekarang zaman berubah, maka kita juga perlu berubah hukum, ya, lebih kompleks, lebih ini. Maka kita katakan agama Islam tidak butuh nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi terhadap orang liberal. Agama ini agama yang sempurna, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang Nabi SAW tunjukkan kepadanya adalah at-tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Itu kebaikan. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Wasyarru alladzi hadzara anhu, dan keburukan yang Nabi SAW peringatkan kita terhadapnya, asyirku, adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan segala sesuatu yang Allah benci dan Allah tidak inginkan, ya.
Maka Bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan perkataan Syekh di sini rahimahullahu taala, Syekh telah mengatakan la khaira, tidak ada kebaikan, illa dallal ummata alaih, kecuali Nabi sudah menunjukkan umat tentang hal tersebut. Masuk di dalamnya adalah at-tauhid. Tapi kenapa Syekh rahimahullahu taala beliau menjelaskan makna tauhid secara tersendiri? Karena keagungan tauhid, ya. Karena keagungan dari tauhid, makanya beliau butuh untuk menyampaikan tentang ini. Kemudian juga di sini mengatakan la syarra, tidak ada keburukan, ya. Secara umum masuk di dalamnya kesyirikan, tapi kenapa disebutkan oleh Syekh di sini? Karena kesyirikan ini adalah keburukan yang paling besar, ya, keburukan yang paling besar. Tidak ada keburukan yang lebih besar daripada kesyirikan. Perhatikanlah ini, ya. Tidak ada keburukan yang lebih besar daripada kesyirikan, kekufuran, tidak ada keburukan yang lebih besar daripada hal demikian. Makanya dikatakan Luqman Al-Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, sangat besar, bahkan yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Bagaimana dia menjadikan ibadah yang harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menghidupkan dia, menciptakan dia, menjadikan dia orang yang baik misalnya, ya, memberikan dia rezeki, memberikan dia udara. Lantas dia beribadah kepada sesuatu yang lain yang tidak memberikan apapun. Anggap aja sekarang, misalnya antum punya anak, ya, anak itu antum besarkan, antum rawat dari kecil, dari bayi sampai kuliah, semua kebutuhannya dilengkapi. Tapi ternyata setelah lulus kuliah berbaktinya sama bapak selain antum, gimana rasanya? Marah. Anak kurang ajar ini, ya, nggak mau berbakti sama orang tua, padahal sudah susah-susah orang tua rawat, didik, semua kebutuhannya dilengkapi. Tapi ternyata begitu sudah lulus kuliah, sudah jadi orang, dia berbakti kepada bapak yang lain, tidak berbakti kepada bapak kandungnya. Ya, ini kurang ajar. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk hal tersebut, ya, walillahil masalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Maka Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting untuk kita membahas tentang tauhid dan juga syirik, ya, karena ini ini adalah inti hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan, ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara keseluruhan. Dan sudah kita bahas lafaz an-nas dalam bahasa Arab maknanya apa? Mencakup manusia dan jin. Ya, ini kita sudah bahas. Lafaz an-nas dalam bahasa Arab dari dua pendapat yang paling benar dikatakan oleh Syekh Utsaimin wafaqahullah taala, maksudnya adalah manusia dan jin. Ini dijelaskan dari perkataan beliau selanjutnya, waftarada ta'atahu ala jami'is saqalaini al-jinni wal ins. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan an-nas tadi, ya, manusia, untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa an-nas di sini? Jami'is saqalaini al-jinni wal ins, ya. Dari kalangan jin dan juga kalangan ins, manusia. Naam. Jadi di sini intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia dan juga untuk seluruh jin. Ya.
untuk seluruh kaum. Dan ini adalah keharusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa? Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk sebagian manusia, maka tentunya sebagian yang lainnya butuh nabi yang lain, ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk sebagian manusia, maka pastinya sebagian manusia butuh nabi yang lain. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Ya, Nabi SAW adalah nabi yang terakhir. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya. Wa akmalallahu lahuddin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agama. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, ya, telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho terhadap kalian agama Islam sebagai agama. Ini dalil bahwasannya, ya Pak ya, tidak usah ada tambah-tambahan lagi di dalam agama. Cukup. Kita cukup apa Pak? Copy paste. Copy paste sudah apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tabi'ut tabi'in, ya, itu semuanya adalah agama ini. Maka tidak perlu lagi ada tambahan. Agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna. Karena kita melihat kepada 3 generasi terbaik, ya. 3 generasi terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Makanya agama ini akan terjaga sampai hari kiamat. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini melalui para ulama, ya, melalui para ulama. Naam. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-31. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian kaum musyrikin. Disamakan dalam hal apa? Dalam hal kematian, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau akan wafat, dan mereka, yaitu kafir Quraisy, mereka akan wafat. Ya. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat kelak kalian akan dikumpulkan menghadap Tuhan kalian, takhtasimun, berbantah-bantahan. Ya. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Maka barang siapa yang mengatakan dia melihat Nabi SAW, ya, dengan matanya yakzotan, dalam keadaan tidak tidur, dia adalah seorang pendusta. Ya, dia adalah seorang pendusta.
Nabi SAW telah wafat, beliau wafat dimakamkan atau dikuburkan di Madinah, ya, dan beliau tidak akan keluar dari kuburan beliau sampai hari kiamat kelak. Ada orang yang mengatakan ketika berkunjung ke Madinah, Nabi SAW keluar, kemudian makamnya bergoyang, ya, makam Nabi bergetar seperti itu. Nabi keluar, kemudian Nabi mencium lututnya. Kenapa? Kenapa kok Nabi kita cium lututnya? Emang kamu siapa? Ya, kamu yang harusnya cium lutut Nabi SAW, bukan Nabi kita yang cium lutut kamu. Nah, tidak ada seperti ini. Ini tidak ada. Apa yang dia lihat itu mungkin syaitan, ya, bisa jadi menampakkan dirinya, mengaku-ngaku seolah-olah Nabi. Kalau setan mengaku-ngaku bisa, tapi kalau meniru tidak bisa. Kalau ngaku-ngaku bisa. Sudah kita bahas ini. Sudah pernah kita bahas. Maka ini dalil bahwasanya Nabi SAW telah wafat dan beliau tidak hadir. Ada orang yang mengatakan dalam majelis-majelis, contohnya seperti dalam perayaan-perayaan ulang tahun, katanya ulang tahun Nabi, ya, dikatakan tegak, matanya melotot kayak gitu kan, ada Nabi. Tidak ada. Seandainya memang kalau Nabi masih hidup, pasti beliau akan menyatakan satu kelompok benar, ikutilah kelompok ini. Terus berapa banyak majelis yang didatangi, di sini ada Nabi, di situ ada Nabi, di sini ada Nabi. Gimana? Ya, maka ini semuanya cerita khurafat. Ini semuanya cerita khurafat, ya. Wan nasu idza matu yub'atsun. Syekh melanjutkan perkataan beliau, dan manusia jika telah wafat maka akan dibangkitkan. Maka percayalah bapak-bapak sekalian, kita semua akan dibangkitkan. Ya, kita semua akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat ke-55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian, wahai manusia, dari tanah kami ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiha nu'idukum, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan setelah wafat kita akan dikeluarkan lagi, dan dari dunia ini dan dari bumi kalian akan dikeluarkan kembali. Kita semua, Pak, akan mengalami yang namanya kematian dan juga dibangkitkan, ya. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat ke-17 dan 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian kepada tanah, wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Ya, maka cukuplah dalil ini yang menjadikan kita yakin bahwasanya kita itu mati dan nanti akan dibangkitkan. Ya, kita itu akan wafat, kita akan dibangkitkan lagi. Dan nanti banyak hal-hal yang menjelaskan bahwasanya kenapa harus kita itu dibangkitkan. Ya, kenapa seakan-akan dibangkitkan itu adalah suatu hal yang pasti. Secara logika itu bisa dijelaskan. Secara logika itu bisa dijelaskan. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim, dan setelah dibangkitkan manusia akan dihisab. Ya, manusia akan dihisab dan mereka akan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Al-ba'tsu, ya, fi syara', arti dari kebangkitan di dalam
istilah maksudnya adalah qiyamul khalqi idza uidatil arwahi ilal abdani ba'da nafaqatis suris saniyah. Al-ba'tsu, kebangkitan secara istilah maknanya adalah bangkitnya manusia ketika ruh dikembalikan ke badan. Setelah tiupan sangkakala kedua. Ini kebangkitan, ya. Tiupan sangkakala terjadi berapa kali? Hah? 2. Khilaf ulama, ya. Tiupan sangkakala itu ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Tiupan yang pertama, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Asy-Syaukani. Ya, tiupan yang pertama adalah tiupan an-naza'. Apa itu an-naza'? Kaget. Ya, tiupan kaget, tiupan yang membuat kaget. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, apa maksudnya kaget di sini? Membuat manusia kaget, lari. Ya. Nah, kocar-kacir ketika mendengar tiupan itu, manusia menjadi ribut. Kemudian ada tiupan yang kedua, tiupan so'ak. Tiupan so'ak itu apa? Tiupan yang membuat seseorang atau seluruh makhluk mati. Tiupan yang kedua, tiupan yang membuat seseorang atau seluruh makhluk, ya kita katakan mati. Kemudian yang ketiga ada tiupan ba'ats, ya, tiupan kebangkitan. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala terjadi 3 kali. Ada pendapat yang mengatakan tiupan sangkakala terjadi 2 kali, yaitu tiupan an-naza' dan juga as-sa'q itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Mereka ketika mendengarkan tiupan yang mengagetkan membuat mereka mati. Ketika mendengarkan tiupan yang mengagetkan membuat mereka mati. Tiupan sangkakala yang pertama, ya. Kemudian tiupan yang kedua manusia dibangkitkan. Ini pendapat dari Ibnu Abbas, juga Imam Qurtubi, juga diantaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya. Maka ana pribadi memilih pendapat yang kedua, bahwasanya tiupan sangkakala terjadi 2 kali, ya. Karena an-naza' dan as-sa'q ini tiupan yang membuat seseorang kaget kemudian dia wafat, ini terjadi dalam waktu yang sama, dalam waktu yang sama di tiupan yang pertama. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi ketika tiupan yang pertama mereka kaget kemudian seluruh makhluk wafat, illa man sya'allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk tetap hidup. Ada di sana makhluk-makhluk yang tetap hidup ketika tiupan sangkakala yang pertama, ya. Surga, neraka, itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak wafat, ya, tidak wafat. Nah, tapi makhluk-makhluk yang selain Allah izinkan semuanya akan hancur, semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan, ya, tiupan kebangkitan. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadis yang panjang, ya, bagaimana proses kebangkitan itu disebutkan. Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sudah wafat seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang akhirnya dengan hujan tersebut manusia tumbuh kembali dari tanah. Manusia tumbuh kembali dari tanah, ya, sebagaimana tumbuhan. Maka ini sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan tadi oleh Syekh
rahimahullahu taala, wa ba'dal ba'si yuhasabun nas wa yujazzawna bi'amalihim, dan setelah dibangkitkan manusia akan dihisab. Ada proses yang namanya hisab, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab baru diberikan ganjaran atas hasil hisabnya. Ya, wal hisabu fi syara', dan hisab secara istilah wa addu a'mali al-'abdi yaumal qiyamah, wal addu a'malil 'abdi yaumal qiyamah, perhitungan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Hisab maknanya adalah perhitungan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Wal jaza, dan balasan secara istilah adalah as-sawabu 'alaiha bin na'imil muqimi wa daruhul jannah awil 'adzabil alimi wa daruhu an-nar. Balasan itu berupa kenikmatan yang muaranya adalah surga, atau berupa azab yang tempat kembalinya adalah neraka. Jadi bahwa sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu ya, timbangan amalan kita lebih banyak daripada keburukan kita, atau timbangan keburukan kita lebih banyak daripada amal baik kita. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Makanya dari sekarang, Pak, ya kita hendaknya perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh. Jangan sampai ketika di hari kiamat kelak, ya, ternyata amal soleh kita tidak mencukupi. Amal soleh kita tidak mencukupi. Ternyata timbangan keburukan kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Juga jangan sampai ketika kita melakukan banyak amal soleh, ternyata diikutkan dengan amalan tolih, ya, amalan yang tidak baik. Jangan sampai ternyata kita merasa di dunia sudah banyak amalan, di akhirat ternyata amalan tersebut hilang, dibagikan untuk fulan, ya, dibagikan untuk fulan karena menzolimi dia dengan perkataan, menzolimi dia dengan perbuatan. Jangan sampai demikian. Ya, maka disinilah sekarang saatnya untuk memperbanyak amalan soleh. Makanya sebelum tidur, di antara adab sebelum tidur apa, Pak? Kita muhasabah, ya, kita muhasabatun nafs, kita muhasabah jiwa. Itu adab sebelum tidur. Hari ini sudah ngapain? Lihat adakah kezaliman yang dilakukan kepada orang. Ya. Makanya kata seorang sahabat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ma'ruf perkataan ini, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Pertanyaannya, sudah seberapa sering kita menghisab diri kita sendiri, ya? Sudah berapa sering kita lihat diri kita sendiri? Ini penting, Pak. Ini penting. Semoga ketika di dunia seseorang banyak menghisab dirinya sendiri, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mudahkan dirinya ketika hisab, ya, ketika proses hisab. Naam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya ketika kita sudah dibangkitkan akan dihisab dan juga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala pembendaraan langit-langit, wa ma fil ard, dan juga bumi, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan sebab apa yang mereka perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala membahas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disimpan aja. Nah. Jadi dari sini Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
kebangkitan itu sesuatu yang harus dilakukan. Sekarang Pak, misalnya dalam sebuah PT, ya dalam sebuah PT kita anggap ada atasan melihat bawahannya berbuat zalim kepada bawahan yang lain. Kemudian dibiarkan aja. Biarin aja. Maka ini tidak pantas menjadi atasan. Kenapa? Dibiarkan kezaliman itu antara bawahan dengan bawahan, dibiarkan. Ada satu yang berbuat zalim dengan yang lainnya, dibiarkan. Maka tidak pantas menjadi atasan pada PT tersebut. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, menciptakan manusia. Manusia sifatnya banyak. Ada yang menzalimi orang lain, ada yang menipu orang lain, ada yang mencelakai orang lain. Jika seandainya tidak ada hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala apa? Adanya hari kiamat, hari kebangkitan untuk membalas sesuai dengan perbuatannya. Apalagi kita tahu di dunia bagaimana bisa jadi hukum yang didapatkan oleh seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia dapatkan. Maka ketahuilah ya, di akhirat kelak semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekecil apapun, kejahatan sekecil apapun, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada' minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan remehkan kebajikan sekecil apapun. Bisa jadi Pak, kebajikan yang kecil itu ternyata menambah timbangan berat kita di akhirat. Misalnya ya Pak ya, misalnya timbangan baik sama buruk sama Pak, sama. Ternyata ada satu kebaikan kecil yang menambah timbangan berat amal, masuk ke dalam surga. Jangan diremehkan, ya jangan diremehkan. Ada temannya sedih, dihibur dengan cara yang layak tentunya ya. Dengan niat apa? Supaya dia terhibur, tidak larut dalam kesedihan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ini dicatat kebaikan. Semoga ini dicatat kebaikan. Ini buktinya. Ya ini buktinya. Kita semua akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Naam. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Kata Syekh rahimahullahu taala, barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan kafar, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Di dalam surah At-Taghabun ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang klaim orang-orang kufar. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kufar mereka mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, qul bala, tidak, demi Allah kalian akan dibangkitkan. Ya, kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitahu tentang apa yang kalian amalkan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah bahwa sekalian dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-78, Allah berfirman, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka memberikan permisalan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa penciptaannya. Dia mengatakan apa? Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menciptakan tulang belulang ini kalau sudah menjadi hancur?
Siapa? Dia pakai akalnya, dia pakai logikanya. Siapa yang mau menghidupkan ini? Ya, sudah hancur. Dia lupa penciptaan dia. Dia lupa penciptaan dia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah yang akan membangkitkannya kelak adalah zat yang menghidupkannya atau zat yang menciptakannya pertama kali. Zat yang menciptakannya pertama kali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dulu belum ada contohnya, kemudian diwafatkan, diciptakan lagi, lebih mudah tidak? Lebih mudah. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Lantas bagaimana dengan sesuatu yang dulunya sudah ada diciptakan lagi? Tentu lebih mudah. Ya tentu lebih mudah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, ya, man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka dia telah kafir. Dia telah kafir, dan ini ijma' ulama. Ini ijma' ulama. Seseorang ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada takdir, tidak percaya sama hari kiamat, kafir. Tidak peduli. Tidak peduli bagaimanapun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman terhadap apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kabar di dalam iman kepada kitab juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, tapi dia ingkari, maka kafir. Maka tidak berguna keimanannya terhadap yang lainnya. Kenapa? Kita perhatikan ayat ini. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir mereka mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Inilah klaim yang menjadikan mereka kafir. Ya, inilah klaim yang menjadikan mereka kafir. Famanidda'a madda'auhu fa ankarul ba'sa sara kafiran mislahum. Barang siapa yang mengklaim sebagaimana yang mereka klaim, menjadi kafir sebagaimana mereka telah terjatuh kepada kekafiran. Maka Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita kali ini sampai di sini, dan pekan depan kita telah selesai dari kitab ini. Ya, pekan depan kita telah selesai dari kitab ini. Jadi kita menamatkan kitab ini dalam 1 semester pas ya. Ya, 1 semester ya. Nah, dan pas waktu semester baru nanti kita masuk ke dalam kitab yang lain. Ya, kemungkinan kita lanjut dari kitab-kitab akidah seperti Al-Qawaidul Arba' atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Azan. Tape ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu. Ya, jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita rasa takut kepadanya. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang terus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.